Maman meninggal, innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, asyuhada, para syuhada, itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Ini 6 orang, laskar FPI, ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Masya Allah. Yang ketiga, al-ulama, kata Nabi Muhammad, para ulama bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dia suka, yang dia cinta. Dan khusus para ulama, gak dikasih kuota sama Allah Ta'ala. Siapapun dan berapapun pengen dikasih syafaat, silahkan. Itu berkahnya para ulama. Diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinap, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, "Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi?" "Loh kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Sebentar." Beliau diem. "Oh enggak, masih hidup." Tanya masyarakat, "Loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup?" Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada." Kata masyarakat apa? "Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, "Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak?" Apa kata beliau? "Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad." Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim.